kita menghadapi Pak Nano kemarin? Siapa? Ya, oke, persiapan. Ada lagi yang lain? Selain dari kita persiapan, kemudian langkah selanjutnya ada yang bisa? Sudah diadakan observasi, kira-kira setelah kita mengadakan persiapan itu termasuk dalam pra-observasi. Nah, sesudahnya apa Ibu? Seti, kira-kira sudah antara ya, oke, benar kata Mariani ya, bahwa pelaksanaan observasi. Nah, akhirnya diadakan kita pelaksanaan observasi. Masuklah guru sebagai monitor ya, kemudian observasi. Nah, kemudian setelah observasi dilaksanakan, apa yang terjadi selanjutnya? Refleksi. Ada yang lain? Nah, bagus itu, Mariani. Tapi ada yang lain, ada yang lebih bagus lagi. Observasi. Semuanya benar. Kata Mariani adalah refleksi, kata Ririn adalah tindak lanjut. Semuanya bagus, ya. Tidak ada yang salah, ya. Tapi kita dari pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian baru tindak lanjut observasi. Apa yang dikatakan Mariani, yaitu refleksi. Nah, dari refleksi terakhir langkah kita adalah refleksi. Nah, itu adalah siklus dari kinerja guru dalam kita melakukan observasi. Sudah sebelum kita mengadakan observasi, ada melakukan observasi tadi. Apa yang Sally? Aktivitas interaktif satu. Ada lagi? Ibu kemarin minta 3. Aktivitas ada lagi? Penerapan disiplin. Ada yang bisa? Aktif. Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan aktivitas interaktif? Apa? Ya, ada tanggung jawab antara. Ada tambahan yang lain? Ya, Sari. Upaya guru dalam memfasilitasi adanya komunikasi dua arah siswa dan guru. Iya, ya. Bagus pendapat Enda dan Sari, kita padukan menjadi satu, ya. Berarti adanya kerjasama interaktif antara guru dan siswa. Maka kegiatan dari proses belajar mengajar itu berhasil dengan baik. Ya. Itu yang dilakukan pada waktu kita melakukan observasi. Pasti pada penyesuaian praktik pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. ya, bagus ya. Berarti kita harus ada dengan kemampuan sosial dan praktik kinerjanya. Ya, untuk yang langsung dia menerima pelajaran itu langsung. Jadi kalau kita memancing dulu, bukannya kita langsung memberi judul, tapi kita pancing dulu kepada siswa, ya. Nah, baru kita mengambil judulnya itu. Maksud dari itu. Nah, ketiga ini kita pilih, ya, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, kemudian instruksi pembelajaran. Nah, ini dalam observasi kinerja guru. Ada aktivitas interaksi secara kritis. Benar kan tadi bahwa kita memancing siswa untuk kritis, inklusif, ya. Nah, itu daripada aktivitas kreatif, ya. Kemudian lanjutnya, ya. Tolong Yeni sama Devi perhatikan dulu. Ibu minta bagaimana pertanyaan siswa itu, kemudian
kemudian memasang strateginya dengan berbagai macam metode. Ya, metode kita ini banyak, dari diskusi, ceramah, tanya jawab, kolaborasi, simulasi, ya, pelajaran berbasis problem, berbasis masalah, berbasis game, ya. Jadi bukan hanya ceramah, ya, kemudian duduk, ya, kan sudah memberikan ceramah, tulis di sini, kemudian duduk, anak mengerjakan tugas. Ya. Sebenarnya metode kita banyak, ada demonstrasi, ada permainan game, ya, pembelajaran berbasis game. Nah, itu bisa menggunakan siswa, ya. Nah, itu yaitu dengan bola kertas, ya, dilempar. Nah, itu siswa, ya. Aktivitas pembelajaran tersebut dari kita. Kalau kita bermain game pasti ramai siswa. Apalagi tanya jawab, ya, dilempar sana, lempar sini, pasti ramai diskusi bagi kelompok. Nah, itu ramai, ya. Itu. Kemudian lanjutnya instruksi pembelajaran. Nah, instruksi pembelajaran dengan kata Devi dan Mariani, yaitu pemberitahuan, penyusunan, itu dari penjelasan, ilustrasi, kemudian konsepnya bagaimana, kemudian secara bimbingan langkah demi langkah, ya, untuk mengajar siswa dapat menyelesaikan tugas yang kita berikan. Jadi kalau misalnya kita beri tugas, kelompok ini, ya, kelompok ini, ya, ini tugasnya. Kita bukan hanya duduk sudah itu, ya, tapi kita dekatkan siswa. Nah, ini sudah sampai mana? Ini bagaimana? Nah, kita buat langkah-langkahnya, ya, dibimbing, ya. Makanya kita kasih tugas. Nah, ini kelompok ini kelompok ini. Sudah kita ke depan, ya. Tapi kita bimbing satu kelompok dengan kelompok lain. Kemudian dia membacakan hasil diskusinya. Baru terjadilah nanti perdebatan. Ya, itu namanya instruksi pembelajaran. Nah, jadi kreatif, ya, kemudian instruksi adaptif dan instruksi pembelajaran. Dari 3 poin itu kita harus pahami dulu sebagai guru, ya. Jadi kita tidak akan salah langkah waktu memasuki ruangan atau kelas untuk mengajar. Ya. Kemudian ada lagi setelah Bapak Ibu mengadakan observasi kemarin, sudah Ibu nilai menghadapi siswa itu ada tidak tantangannya? Kira-kira Bagaimana caranya kita bimbing supaya dia bisa fokus dengan satu pembelajaran yang kita ajarin? Sip, itu. Oke. Ada tambahan lain? Berbeda tiap manusia. Dan juga mereka biasanya dasar dari materi yang akan kita ambil belum dikuasainya. Iya, benar, ya. Itu tantangan, ya. Kita bantu berbagai macam. Pertama kata Bu Sri, ya, bahwa siswa itu berbagai macam. Daya serap mereka tidak akan sama. Ada yang cepat nangkap, ada yang kurang. Nah, kata Pak Narno tadi, yaitu kesiapan gurunya dalam memasuki kelas itu. Jadi kita harus siap dulu, ya. Menguasai kelas, ya. Kalau kita tidak membuat RPP, ya, RPP memang 1 bulan, ya, 6 bulan. Tapi pada waktu kita masuk ke kelas, kita buat 1 materi yang akan kita ajarkan. Nah, itu. Jadi siap dulu, siap dengan seperti misalnya IPA, ya, kita bisa menggunakan karena Ibu IPA, ya,
Jadi bisa menggunakan alat peraga, ya. Kemudian kalau matematika bisa menggunakan alat peraga juga, tidak perlu dengan misal atau yang ada, bisa dengan lidi kita tahu, bisa dengan biji-bijian, ya, untuk menambah, ya, atau mengurang biji-bijian. Kalau IPA banyak bisa di alam, kita bawa dia keluar, ya, karena alam lingkungan kita banyak, bisa kita bawa dia ke sawit, ya, tentang tumbuhan, ya, atau tentang ikan kita bisa keluar, karena daerah kita pasang, ya, banyak ikannya. Nah, itu, ya, bisa dengan menggunakan ikan dari rumah. Jadi ada dua sudah, daya serap, kemudian kesiapan gurunya. Ada yang bisa nambah lagi? Kira-kira Waktunya. waktu, Alokasi waktu. alokasi waktu. Ada lagi? Metode pembelajaran yang harus digunakan untuk siswa dalam pembelajaran sekolah. Yes, metode pembelajaran yang digunakan pada siswa. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Sari? Pikir gini, waktu itu saya ambil dari bagaimana kita siswa itu memahami materi. Berapa menit dia memahami materi, bukan menghabiskan materi. Nah, jadi kalau menghabiskan materi, terus ketercapaian apa yang dari siapa yang dikabar itu sebenarnya ya mungkin yang diinginkan dengan. Ya. Jadi semakin dikit kita berikan waktu tapi dia langsung mengerti, itu yang kita positifkan. Jadi kalau saya kita ambil keefektifan, kita balik umpamanya, carilah media yang sangat efektif untuk dia belajar. Mungkin dengan game, mungkin senang dari game itu semakin mempercepat dia menguasai materi. Kalau dia senang, itu kalau saya seperti itu. Di antara tiga pendapat ini, siapa yang bisa menyimpulkan bahwa lokasi waktu berkurang? Yang kita fokus mengajar. Dari rumah kita sudah siap. Oh, materi besok ini, ya. Berarti sudah ada langkah-langkahnya. Karena lokasi waktu tidak bisa dirubah. Sudah memang dari standarnya, yaitu 40 menit. Tinggal kita mengaturnya bagaimana, ya. Sudah siap karena RPP kita itu sudah terancang, ya. Ada refleksinya, ya, kemudian pendahuluan, intinya, inti, penutupnya. Nah, jadi kita sudah rancang, ya. Tidak bisa kita merubah, ya, untuk lokasi waktu, ya. Jadi semuanya tergantung dari kesiapan kita sebagai guru. Kalau benar-benar mau menyampaikan ilmu kita, ya, atau yang pintar, tinggal kita bagaimana mengatasi pada waktu